Materi saya di sini tentang evolusi reptil dan evolusi aves. Yang pertama, evolusi reptil. Evolusi reptil merupakan proses panjang yang dimulai sekitar 320 juta tahun lalu, ketika reptil pertama kali muncul dari kelompok amfibi pada periode karbon. Mereka menjadi vertebrata darat pertama yang sepenuhnya mampu hidup jauh dari air, berkat inovasi telur amniotik yang memungkinkan embrio berkembang di darat tanpa ketergantungan pada lingkungan perairan. Asal-usul reptil. Reptil pertama yang diketahui adalah Hylonomus leili yang hidup sekitar 312 juta tahun lalu. Spesies ini berevolusi dari amfibi awal dan menjadi vertebrata pertama yang benar-benar terestrial. Kemunculan telur amniotik menjadi kunci utama dalam transisi ini, memungkinkan embrio berkembang di lingkungan darat tanpa ketergantungan pada air. Diversifikasi dan radiasi evolusioner. Setelah kemunculannya, reptil mengalami diversifikasi besar-besaran. Beberapa kelompok utama yang muncul meliputi Anapsida, Diapsida, Synapsida. Pertama, Anapsida, reptil awal dengan tengkorak tanpa lubang temporal seperti kura-kura. Kedua, Diapsida memiliki dua lubang temporal di tengkoraknya, mencakup kelompok seperti dinosaurus, buaya, kadal, dan ular. Tiga, Synapsida. Synapsida memiliki satu lubang temporal, merupakan nenek moyang mamalia. Kelompok Diapsida kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan, termasuk dinosaurus, Petrosaurus atau reptil terbang, dan Ichthyosaurus, reptil laut. Sementara itu, Synapsida berkembang menjadi Therapsida yang akhirnya melahirkan mamalia. Jenis-jenis reptil. Ada dua jenis reptil. Pertama, ordo Squamata atau reptil bersisik yang memiliki ciri tubuh bersisik. Beberapa dapat melepaskan ekornya, lidah bercabang, contohnya ular dan kadal. Yang kedua, ordo Testudines atau kura-kura dan penyu, memiliki ciri cangkang keras, hidup di air atau darat, contoh kura-kura darat, penyu laut tuntong. Reptil modern dan warisan evolusi. Saat ini, reptil modern terbagi dalam beberapa ordo utama. Pertama, Testudines atau kura-kura dan penyu, Squamata, kadal dan ular, Crocodilia, buaya dan aligator. Terakhir, Sphenodontia tuataras, reptil primitif yang hanya ditemukan di Selandia Baru. Burung juga merupakan keturunan langsung dari dinosaurus Theropoda, menjadikan mereka bagian dari garis keturunan reptil. Evolusi reptil menunjukkan bagaimana adaptasi seperti telur amniotik, variasi struktur tengkorak, dan perubahan morfologi lainnya memungkinkan mereka untuk menjelajahi berbagai habitat dan berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan yang kita kenal. Kedua, evolusi aves. Evolusi aves atau burung merupakan proses panjang yang dimulai dari dinosaurus Theropoda. Di sini materi saya tentang evolusi mamalia. Mamalia vertebrata yang memiliki tulang punggung tertutup dalam, menutup saraf, backbone, dan jaringan. Ini mengarah pada otak mamalia. Sebagai besar, mamalia memiliki 4 anggota badan yang akhirnya menjadi pendaktil aneh, kombinasi dari 5 jari, tangan, dan kaki. Struktur tubuh adalah gambaran aneh dari semua mamalia.
kecuali ikan paus dan lumba-lumba. Selanjutnya, evolusi bentuk tubuh ini tidak hanya sangat kompleks tapi juga sangat kuno. Ikan merupakan salah satu hewan yang paling kuno. Ikan muncul di laut sekitar 510 juta tahun yang lalu. Selama periode daratan terdiri dari hutan raksasa yang mencakup banyak serangga serta mikroorganisme. Selanjutnya, serangga dan tanaman adalah di atas tanah benar-benar tidak terpakai, dan maka ikan yang tinggal di dekat garis pantai mulai semakin tertarik ke arah tanah. Banyak dari ikan ini akhirnya dikembangkan ke sirip mereka ke dalam struktur kaki, suku, dan juga mengembangkan paru-paru untuk bernapas. Tanah ini berkembang biak ikan menjadi amfibi dan tinggal sebagian di darat dan sebagian di dalam air. Sekitar 10 juta tahun setelah ikan muncul menjadi reptil mulai membedakan dari amfibi. Tak lama kemudian beberapa reptil yang suka usaha di darat mulai berkembang menjadi makhluk aneh yang memiliki karakteristik baik mamalia seperti ilmiah, makhluk yang dikenal sebagai Therapsidas. Sepenuhnya berkembang pertama muncul sekitar 285 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, awal periode geologi adalah perminaan evolusi dari Therapsida. Agar cepat dan mereka dengan cepat dibedakan menjadi berbagai jenis. Pada akhirnya periode Permian geologi, dominansi Therapsida atas tanah telah menurun. Sebagai dinosaurus mulai muncul para Therapsida akhirnya dihapuskan karena kondisi atmosfer berubah. Selanjutnya, para ilmuwan adalah hewan berdarah panas, tubuh pada diet serangga dan malam hari. Ini terbukti dari temuan ekologi bahwa mamalia cum reptil seperti Watsoni, Morganocodon, dan Tapani Gondwanodon selama periode Jurasik. Hal ini diyakini bahwa makhluk ini mungkin kemudian berevolusi menjadi mamalia berkaki 4 atau marsupial. Dan plasental telah disimpulkan bahwa selama periode Jurasik, mamalia ini direproduksi oleh bertelur dan karena tidak dianggap sebagai mamalia total. Selanjutnya yaitu sekitar 30 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Jurassic, mamalia yang dikenal sebagai Multituberculates muncul. Mamalia ini memiliki karakteristik unik melahirkan ada 8 keluarga. Diketahui mamalia yang masih hidup pada akhir periode Jurassik dan jumlah ini meningkat menjadi 15 pada akhir periode Kapur. Selanjutnya, evolusi mamalia adalah karena selama periode ini semua kelompok mamalia yang ada di era acak ini dikatakan telah terjadi sekitar 45 juta tahun yang lalu. Fosil yang berasal dari era Eosen menunjukkan beberapa mamalia awal. Contohnya umum adalah Indotherium yang tinggi bahunya dan Berontotherium yang berbentuk gajah. Semua spesies ini berkontribusi pada evolusi mamalia modern dan akhirnya pada evolusi manusia dan peradaban. Jadi teman-teman, dari semua penjelasan tentang materi evolusi hewan yang diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa evolusi adalah proses panjang yang menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang dari makhluk bersel satu menjadi makhluk kompleks seperti manusia.
Dimulai dari organisme sederhana di laut, munculnya berbagai invertebrata, lalu dari protovertebrata lahirlah hewan bertulang belakang seperti ikan, amfibi, reptil, burung, hingga mamalia. Setiap tahap menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan, dari air ke darat, dari merayap ke terbang, dari bertelur hingga menyusui. Namun, dalam pandangan keimanan, khususnya Islam, manusia bukan hasil evolusi, melainkan ciptaan langsung Tuhan. Maka, pemahaman evolusi bagi kita harus bijak, di mana ilmiah tetapi tetap menghargai nilai-nilai keagamaan, di mana evolusi juga bukan sekedar perubahan bentuk, tapi kisah besar tentang kehidupan yang terus berjuang dan beradaptasi sepanjang sejarah bumi.